Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Semeton CNS. Duh, kayaknya nih masih pagi tapi ini hawa-hawanya udah pada lemes semua nih. Entah kedinginan kah atau bagaimana kira-kira Semeton CNS ini. Kedinginan ya? Sama sih dingin. Kayaknya butuh pelukan gak sih? Oke, pertama-tama kembali lagi di CNS episode 173. Kembali lagi dengan aku, Dinda, sebagai host untuk pagi hari ini. Dan sebelum itu Dinda menanyakan kabar-kabar Semeton CNS yang ada di rumah, yang lagi nonton live ini. Semoga kabarnya tetap selalu sehat dan tolong jaga kesehatan, karena ini udara dan cuacanya ini lagi bener-bener bikin kita gampang sakit ini. Gimana nih teman-teman yang di belakang layar, bener gak? Siapa nih yang lagi sakit nih? Kayak sakit apa nih? Sakit hati ya? Oke. Nah, hari ini Dinda kedatangan narasumber yang cantik, yang ganteng. Ngeliat mereka berdua tuh kayak langsung auranya tuh fresh banget hari ini. Seneng deh kalau ada tamu yang fresh gini. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak tahu. Jadi kita kenalan dulu dengan narasumbernya Dinda yang di sebelah kiri ini. Mungkin bisa kenalan dulu dari kakak yang perempuan nih, yang cantik banget hari ini ya. Halo, nama saya Kayla dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Apalagi ya kalau perkenalan? Apa aja? Dari semester dari berapa? Bekasi, saya semester berapa kita? Semester 5. Wow, gitu. semester 5. Lanjut kakak yang sebelah yang ganteng nih. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Bayu Ardiansyah, biasa dipanggil Bayu. Saya selaku wakil ketua himpunan dari HMHI atau Himpunan Mahasiswa HI Unram. Dan saya juga sama, sekarang menginjak semester 5. Asal saya dari Malang, tapi sekarang saya tinggal di Lombok Barat di Gerung, seperti itu. Wow, ini dua orang ini perantau semua ya. Yang satu dari Bekasi, yang satu dari Malang. Jauh-jauh merantau ke Lombok. Itu apa alasannya kenapa merantau ke Lombok dan akhirnya milih Hubungan Internasional Universitas Mataram? Kenapa? Dari kakak yang perempuan dulu. Saya dulu ya. Mungkin mau jawab yang kenapa saya pilih HI ya. Karena nggak tahu kenapa ya, mungkin saya mikir keren gitu kan, apa sih yang dipelajari gitu tentang internasional. Nah, kalau misalnya kenapa merantau, sebenarnya kayak pengen mencoba hal baru aja sih. Terus ngeliat di Google, Lombok banyak pantainya gitu, soalnya di Bekasi nggak ada pantai, makanya kesini gitu. Nah, kalau Kak Bayu sendiri gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya mungkin biar urut ya tadi pertanyaannya dari kenapa ngerantau, itu sebenarnya dari orang tua sendiri, karena emang udah ada rencana untuk pindah tempat tinggal, karena sebenarnya aku nggak pure dari Malang tapi ibunya dari sini, jadi ibaratnya udah kecil di sana, besarnya mau di sini, dan kebetulan emang dapat di HI Unram. Kenapa milih HI? Karena saya sebenarnya kan anak IPA Kak, cuman selama sekolah sampai SMA lulus kelas 12 saya nggak bisa keep up dengan semua mata pelajaran eksakta itu. Jadi ya saya nyari linjur yang yang sosum, ya bener. Dan pas itu memang milihnya antara Ilkom kalau nggak HI. Jadi keterimanya di HI. Kenapa HI lagi? Karena juga ada riwayat rekam jejak kakak juga anak HI Unram sama. Jadi mungkin bisa nanya-nanya lah tentang materinya, terus pelajarannya kayak gimana. Jadi ya masih ada pembantu juga lah bahasanya dalam mempelajari materinya gitu. Oke. Tadi ya sesuai katanya Kak Kayla, di Lombok tuh banyak pantainya. Nah, Kak Kayla udah ke pantai mana aja nih di Lombok? Kayaknya udah semua sih. Aduh, kayaknya enggak sih. Kemarin tuh sempat ke Selong Belanak, terus habis itu ke Tanjungan juga pernah, ke Senggigi beberapa kali udah, terus ke Pantai Amenan juga udah. Kayaknya mungkin itu aja sih gitu. Oh, berarti pantai-pantai yang di sekitar Lombok Timur kayaknya belum ya? Nah, Pantai Pink termasuk nggak ya? Ya, masuk. Ya, itu udah pernah juga. Oke, dari Hubungan Internasional dan dari himpunannya. Kalau aku boleh tahu nih, Himpunan Hubungan Internasional itu ada proker apa aja sih, dan
kayak gimana sih rasanya menjadi bagian dari himpunannya hubungan internasional itu sendiri? Oke, mungkin dari saya dulu Kak ya. Boleh. Kalau HMHI sendiri itu sebenarnya kita klaim diri kita punya beberapa perbedaan dari himpunan lain karena kita punya mata kuliah dan materi-materi yang mungkin bisa dibilang sejajar atau linear dengan konsep organisasi lah bahasanya. Kita kan di HI juga belajar pemerintahan, kemudian tata kelola organisasi juga. Kita pelajari hal tersebut, jadi ibaratnya kita tinggal implementasi aja di organisasi. Jadi di HMI sendiri itu dia punya 4 divisi dan tiap-tiap divisi itu punya subdivisi masing-masing. Jadi ada HRD, ada R&D, ada BM Business Management, sama ada PR Public Relation. Jadi di masing-masing divisi itu kan memang ada subdivisinya, dan kemudian untuk tiap divisi juga punya prokernya masing-masing. Tapi di setiap kabinet itu memang atau di setiap kepengurusan itu punya proker andalannya masing-masing lah bahasanya Kak, untuk meninggalkan jejak tersendiri untuk angkatannya. Jadi kalau di angkatan kita itu proker terbesarnya salah satunya IRF ini dan IR Sport. Jadi itu dua proker besar yang ada di kabinet kami, di kabinet Cakragana Bayastra. Oke. Tadi ada satu yang IREF. Itu panjangannya apa? Kalau aku boleh tahu. Oke, IREF sendiri itu adalah singkatan dari International Relation, Exhibition and Festival. Oke. Berarti berhubungan dengan tema kita kali ini yang budaya. Berarti ada sangkut pautnya dong dengan budaya itu sendiri. Ya kan? Betul banget, sangat. Nah, kalau aku boleh tahu, proker IREF itu proker yang seperti apa? Kayaknya saya yang jawab ya. Jadi proker IRF itu kayaknya kita tarik sedikit. Jadi kalau misalnya di himpunan HI itu tuh ada yang namanya FKM HI. Nah, jadi FKM HI itu adalah bahasa sederhananya tuh kumpulan antara himpunan-himpunan HI lah yang ada di Indonesia gitu. Nah, kebetulan FKM HI ini punya proker yang namanya IRF itu sendiri. Jadi International Relation, Exhibition and Festival. Nah, jadi proker IRF ini adalah memang dia proker FKM HII, tapi memang setiap tahunnya setiap universitas itu diberi diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah lah, seperti itu. Nah, dan IRF ini tuh baru ada lagi 2 tahun ke belakang ini gitu. Jadi dari 2022. Ya, karena kan kemarin tuh sempat COVID kan, jadi sempat gak ada, dan baru ada tahun lalu dan tahun ini gitu. Nah, ya IRF itu ya biasanya suatu proker di mana FKM HII ini bisa istilahnya menyatukan budaya-budaya yang berbeda lah, seperti itu. Kayak kita dari Lombok, terus ada juga yang dari Jawa, ada yang dari Bali, dan itu pasti budayanya berbeda gitu kan. Nah, makanya dengan adanya IRF ini kita bisa ada saling mengetahui budaya satu sama lain. Nah, itu sih sebenarnya intinya IRF gitu. Oke. Berarti kan tadi dibilangnya budaya dari tiap-tiap daerah. Terus hubungan antara IRF dengan budaya apa yang bakalan teman-teman HMHI Unram sendiri bawa ke IRF itu? Nah, budaya yang akan kami bawa ya, sebenarnya kalau di IRF tahun ini kita pasti akan memperkenalkan budaya dari Lombok itu sendiri. Bukan Lombok ya, maksudnya NTB secara keseluruhan. Nah, karena ya kalau misalnya budaya Jawa atau budaya Bali, orang-orang itu pasti sering lihat gitu kan. Tapi kalau budaya NTB kayaknya sedikit orang yang concern akan hal itu gitu. Makanya ada yang namanya IRF ini. Nah, tapi tentunya kita juga membuka kesempatan bagi mereka untuk memperkenalkan budayanya mereka di IRF tahun ini juga, seperti itu. Oke. Dan kalau aku boleh tahu, untuk IRF tahun ini terbuka untuk umum kah atau hanya untuk teman-teman dari Himpunan Hubungan Internasional itu sendiri? Nah, mungkin sekalian promosi juga lah. Boleh banget. Sebenarnya untuk audiensnya itu kan kita rencananya pakai venue-nya di Taman Budaya, dan
di venue Taman Budaya itu juga kita pakai ruang teater tertutup, dan itu kan juga memungkinkan banyaknya audiens yang datang. Jadi untuk ARF kali ini tuh kita buka untuk umum, untuk audiensnya, tapi kita juga berikan seat khusus atau kita berikan kursi khusus untuk masyarakat HI Unram, khususnya yang dari Unram juga, tapi kita juga sisihkan kursi khusus untuk masyarakat umum gitu, Kak. Oke. Dan kalau aku boleh tahu nih, pasti kan di setiap event atau kegiatan itu pasti ada tema yang akan menjadi patokan suatu kegiatan itu. Untuk di ARF tahun ini, apa tema yang teman-teman HI sendiri angkat? Oke, jadi temanya itu adalah The Entity of Archipelago. Jadi makna dari tema itu sendiri adalah entity itu kan entitas ya, archipelago itu adalah kepulauan gitu. Jadi ya entitas daerah kepulauan gitu. Karena kami di FKM Korwil 6 ini itu dibatasi oleh pulau-pulau gitu loh. Jadi ada Pulau Lombok, ada Pulau Bali, dan ada Pulau Jawa. Nah, tapi adanya batasan laut tersebut itu tidak akan membuat kita tidak bisa interact satu sama lain gitu kan. Nah, makanya itulah temanya yang diambil oleh ARF tahun ini gitu, oleh HMHI Unram. Seperti itu. Tadi kan dibilangnya ada dari beberapa daerah. Kalau aku boleh tahu, ini daerahnya nih ada sampai 5 atau 10 daerah kah yang akan diajak untuk di kegiatan ARF ini dari tiap-tiap universitas tuh pasti kan ada hubungan internasional. Itu kira-kira dari berapa universitas yang akan sekiranya diajak untuk ikut serta? Oke, mungkin saya yang jawab, Kak, ya. Boleh. Di Korwil 6 sendiri itu dia terdiri dari 9 universitas dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan untuk univ-univnya sendiri itu ada dari UB Brawijaya, kemudian ada Darussalam Gontor, terus ada Universitas Jember, UPN Veteran Jatim, Muhammadiyah Malang, terus ada Erlangga, ada UNUD Udayana Bali, kita yang dari Unram, sama lagi satu UIN Surabaya. Ada 9 universitas. 9. Wow, banyak ya. Nah, itu ya teman-teman, itu jadi ARF ini kira-kira bakalan pelaksananya tuh kapan? Jadi ARF ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Oktober. Jadi 2 hari gitu. Jadi di hari pertama itu kita fokuskan untuk persembahan dari himpunan HI Unram ke FKM, dan hari kedua itu persembahan dari FKM-nya secara keseluruhan gitu. Boleh nggak di-spill dong tiketnya? Siapa tahu aku mau ikut nonton, mau ngeliat gitu, tapi ya nanti cari gandengannya dulu sih. Tapi boleh nggak di-spill dulu? Spill dong, boleh nggak? Atau belum ada anunya ternyata? Belum ada nih. Mungkin bisa di follow dulu kali IG-nya. Oh, nanti boleh. Informasinya ada di situ. Pak Charlie, nggak tahu nanti ditaruh ya Pak Charlie di bawah sini Instagramnya. Nanti di bawah nih ditaruhin. Tapi nanti, tentu karena niat dan itikad kita untuk mengadakan kegiatan ini bukan bukan untuk mengkomersilkan. Jadi harga tiket itu nggak akan tidak bisa diraih ya bahasanya, Kak. Bahkan bisa dibilang ini sangat affordable dan gampang dicapai untuk harga tiketnya. Range-nya nih ada nyampe 50k nggak? Jauh banget dari 50k. Oh, jauh tuh teman-teman, jauh tuh. Jadi teman-teman masih bisa beli lah. Jadi dipantengin terus Instagramnya mereka ya, biar nanti kalian yang gabut kan 19-20 tuh malam Sabtu Minggu bukan? Atau bukan? Iya ya, Sabtu Minggu. Lumayan tuh, kalian ngedet daripada ngedetnya nongkrong gak jelas, nonton ke tempatnya mereka aja gitu. Yang cari yang kegiatan positif lah untuk ngedetnya tuh, jangan yang negatif-negatif. Ntar tiba-tiba ke diskotik, astagfirullahaladzim. Takut banget. Terus dan juga aku penasaran sih, kan tiap-tiap daerah tuh punya budayanya masing-masing dari NTB sendiri. Dan kakaknya tadi bilang bakalan nampilin dari yang tanggal 19 tuh penampilan khusus dari teman-teman HMHI Unram. Kira-kira boleh nggak di-spill salah satu penampilan yang akan ditunjukkan ke teman-teman dari himpunan hubungan internasional yang lain?
Boleh. Jadi salah satunya ini yang paling menarik itu kita akan mempersembahkan pertunjukan teater. Dan teaternya ini tuh membawa cerita Putri Mandalika yang kayak sudah memang terkenal kan di Lombok gitu. Nah salah satunya itu ya kalau mau spill-spillan. Tapi sepertinya kita juga bakal, bukan sepertinya ya, emang ada bakal seperti talk show gitu bentukannya. Nah namanya itu Ruang Berisik gitu. Nah talk show itu tuh kita akan membahas budaya juga pastinya, budaya, seni dan realitas sosial. Nah kayak gitu-gitu. Oke. Karena tadi dibilang talk show, apakah ada pengisi khususnya kayak bintang tamu khususnya kah atau bagaimana? Iya pastinya ada. Boleh di-spill nggak nih, siapa tahu bisa jadi penariknya teman-teman mungkin untuk datang. Karena Oktober persiapan ya masih lama sih, tapi kan siapa tahu bisa booking jadwal di hari itu biar dikosongin untuk datang ke acaranya teman-teman HI. Boleh nggak di-spill aja? Clue deh, kalau mau di-spill clue-nya aja. Iya, Clue deh tuh. Kita nggak bisa nyebut nama nih ya, tapi yang pasti orang lokal dan kayaknya seniman. Itu sih clue-nya. Mungkin bisa di-spill gendernya nggak sih? Spill gender nggak sih? Aduh, kalau seniman aku kurang tahu ya teman-teman. Jadi aku mungkin agak susah menebaknya kalau apa nih? Gendernya nih. Gendernya apa ya? Jangan sampai gendernya 2 nih. Mungkin laki, mungkin perempuan. Waduh, masih mungkin guys, dibuat penasaran aku dibuat penasaran. Jadi teman-teman tuh, kalian pasti penasaran kan bakalan ada acara apa aja, bakalan ada penampilan apa aja dari mereka ini, dan aku yakin sih pasti acaranya bakalan keren banget, dan aku juga berharap acaranya juga lancar. Dan terakhir aku mau nanyain agak keluar dari tentang IRF itu sendiri. Tanggapan dari Kak Kayla dan Kak Bayu tentang budaya itu sendiri seperti apa? Mungkin bisa dari Kak Kayla dulu. Budaya ya. Ini secara umum aja gitu ya? Iya, secara umum. Tanggapan saya terhadap budaya itu ya sesuatu yang harus kita lestarikan terus-menerus gitu. Tapi ya seperti yang kita tahu, biasanya memang aktivis budaya kayak seniman dan lain-lain itu sepertinya sedikit kurang dihargai lah gitu. Nah makanya dengan adanya IRF ini, karena kan jarang ya orang bikin acara yang berbau-bau budaya gitu. Nah makanya dengan adanya IRF ini semoga ya sedikit membantu lah seperti itu. Kalau dari aku sendiri itu menilai budaya itu sebagai identitas atau ciri khas lah. Jadi budaya itu aku artikan sebagai itu tadi identitas dari sebuah masyarakat. Jadi kan juga di IRF ini tuh kita membawa budaya dari masing-masing universitas yang menandakan bahwasanya itu merupakan identitas dari kebudayaan yang ada di masing-masing wilayah. Dan sama seperti Kayla juga, saya menilai bahwasannya budaya itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting ya dalam kehidupan bermasyarakat kita, dan sangat harus dilestarikan. Karena apalagi sekarang kan zaman sudah mulai berubah kayak banyak juga budaya-budaya mulai ditinggalkan. Jadi itu juga salah satu tujuan kita mengadakan IRF ini, untuk mengupayakan adanya pelestarian budaya lah, bahasa seperti itu. Itu budaya secara luas. Nih, kan dari kakak berdua ini pasti tahu lah sedikit-sedikit budaya tentang Lombok itu. Budaya dari Lombok yang menurut kakak berdua ini paling menarik perhatian, budaya apa dari Lombok yang sangat menarik perhatian? Harus beda loh keduanya, nggak boleh sama. Saya dulu kayak, karena dia orang Bekasi pasti bakal mikir lebih. Iya boleh. Kalau saya pribadi, saya tetap nyongkolan sih Kak, budaya yang paling saya suka. Kenapa? Karena itu adalah fase atau momen di mana si pengantinnya kan diperkenalkan ke masyarakat luas, dan itu mungkin ini bisa dikoreksi kalau salah, tapi saya nggak menemukan hal serupa di daerah lain gitu Kak. Jadi budaya itu kan juga membawa membawa pesan khusus juga, bahwasanya ini loh pengantin yang sudah menikah, yang sudah baru saja menikah kayak gitu. Itu sih Kak, kalau aku nyongkolan sih. Oke, kalau dari Kak Kayla? Aduh, apa ya? Mungkin ini tuh
agak mirip sama Bayu, cuman ini tuh pas saya pertama kali datang ke Lombok, ini yang saya kayak oh ternyata gini ya gitu di Lombok. Merari sih, itu termasuk budaya kan ya? Merari itu sebenarnya nikah. Gimana nih yang di belakang layar merari itu apa ya? Aku juga nggak tahu soalnya merari itu apa. Kan budayanya Apa nih? Oh, budaya menikah. Iya, budaya menikah gitu. Jadi yang pokoknya yang diculik kayak gitu. Oh, yang diculik. Itu apa ya? Mungkin Pak Charlie atau Kak Rizky, tolong dong spill apa itu yang diculik-culik itu? Yang merari namanya. Oh, merari. Nah, itu menurut saya menarik sih. Saya baru pertama kali menemukan budaya yang seperti itu gitu. Konotasinya nggak jelek ya, tapi maksudnya kayak oh ini something new gitu untuk dipelajari. Iya, betul. Karena tadi kan Kak Kaila dari Bekasi, terus Kak Bayu juga ada ya bisa dibilang darah Jawanya lah. Kalau dari Bekasi, apa budaya yang paling khas di Bekasi? Terus di Malang juga apa nih budaya yang paling khas di Malang nih? Ayo loh. Pasti Bayu tahu dulu dong. lagi. Nah kan aku deh yang pilih dari Kak Kaila deh. Oke. Karena tadi udah Kak Bayu duluan. Di Bekasi budaya. Sebenarnya kalau di Bekasi itu dia bukan daerah yang memiliki ciri khas gitu loh Kak, karena di sana tuh orang Jakarta masuk, orang Sunda masuk. Jadi budaya di Bekasi itu campuran antara budaya Sunda dan budaya Betawi gitu. Nah, jadi ciri khasnya ya orang itu kalau di Bekasi ngomongnya itu bahasa Betawi tapi ada Sunda-Sundanya juga gitu. Nah, kalau misalnya untuk budaya seperti tarian terus atau nyanyian rata-rata banyak ngambil dari Jakarta sih. Musik-musiknya juga musik-musik Betawi gitu. Oke, kalau dari Malang, aku tahu Malang, tapi aku mau dengar dari yang udah lama di Malang dulu nih. Jujur selama 12 tahun memang saya nggak terlalu nggak terlalu interest lah dengan budaya, tapi bukan berarti saya nggak cuek, tapi nggak terlalu memperhatikan lah bahasanya Kak. Tapi satu budaya yang sering saya ingat karena dulu pas kecil masa-masa sering ngelihat hal ini, itu namanya ada Jaran Kepang. Jadi Jaran Kepang ini tuh kayak semacam tarian yang dimana ada beberapa tokoh yang nanti mungkin bahasanya mereka akan kesurupan lah Kak. Jadi mereka akan ngelakuin semacam pertunjukan. Terus juga hal lucunya itu kadang mereka itu bakal ngejar orang. Jadi mereka itu bawa, ada namanya caplokan. Di caplokan tuh yang kayak pecut itu bukan sih? Iya, pecut juga, dan ada dia bawa semacam topeng banteng gitu Kak. Jadi emang serem banget. Itu adalah masa kecil yang paling saya ingat. Jadi konon katanya, bisa dikoreksi kalau salah ya teman-teman dari Jawa, orang-orang yang ngejar ini tuh akan mengejar dia yang punya banyak punya banyak dosa lah bahasanya. Jadi dia bakal ngejar orang-orang yang punya banyak dosa ya, biar mereka tuh menyadari bahwasanya mereka itu punya banyak kesalahan, punya banyak dosa. Jadi kayak gitulah Jaran Kepang. Oke. Menarik ya Jaran Kepang. Aku ada darah Jawanya, tapi aku baru tahu ada namanya Jaran Kepang. Maafkan aku teman-teman. Oke. Ini di luar dari konteks kita. Teman-teman dari HMHI pasti tahu tentang narkoba. Menurut teman-teman di sini, apa sih bahayanya narkoba? Terus ada nggak hubungan antara budaya dengan narkoba itu sendiri? Dari aku dulu ya. Kalau tentang bahaya narkoba, sebenarnya kalau bisa dibilang sangat amat bahaya Kak. Itu mungkin statement pertama yang bisa saya keluarkan. Mengapa? Karena bisa dibilang kita kan sebagai manusia, apalagi kita yang sekarang lagi ngampu masa perkuliahan ya, lagi ngampu di HI, itu benar-benar kita sebenarnya sedang mencari jati diri dan kesadaran diri kita lah Kak. Dan narkoba itu adalah salah satu jalan menuju ketidaksadaran diri lah bahasanya Kak. Kita nggak bisa ngontrol diri kita juga nggak bisa kemudian sadar akan diri kita siapa, karena narkoba itu sendirian itu sangat amat menghalangi banyaknya tujuan-tujuan yang harus dicapai dengan banyaknya usaha oleh anak muda. Apalagi Indonesia kan juga ada target bonus demografi juga,
ada target Indonesia emas juga. Dan sebagai remaja, saya juga merasa narkoba itu adalah hal yang sangat amat harus dihindari, tidak untuk dicoba-coba. Dan ya mungkin saya bisa bilang stop narkoba juga untuk teman-teman yang mungkin lagi lagi dalam fase yang tidak bagus dalam hidupnya. Jangan cari pelarian yang tidak bagus di narkoba. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita jadikan sebuah, mungkin dibilang refreshing ya Kak. Tidak harus melulu tentang hal yang negatif gitu. Betul. Kalau dari Kak Kayla sendiri gimana? Kayaknya iya sih, stop narkoba itu. Stop narkoba guys, karena kita sebenarnya bukan stop narkoba tuh agak susah untuk kita langsung stop itu agak susah, karena apabila kita udah kecanduan itu tuh kayak perlu waktu yang lama, rehabilitasi yang lama juga. Nggak ada yang langsung kayak cepet aja langsung stop berhenti gitu aja, nggak mungkin ada. Bahkan ada orang yang udah direhabilitasi tapi setelah udah agak berkurang penggunaan narkobanya nanti akan menggunakan narkoba itu lagi. Dan terakhir mungkin ini tanggapan dari teman-teman terkait anak-anak muda sekarang, atau bisa dibilang Gen Z, yang bisa dibilang Gen Z sekarang tuh udah agak melupakan tentang kebudayaan, terus malah malah tertarik untuk mencoba narkoba itu sendiri. Tanggapannya mungkin ada saran atau mungkin sepatah dua kata gitu untuk teman-teman yang lagi nonton nih, untuk balik lagi ke budayanya biar bisa mengurangi tentang narkoba itu sendiri. Gimana? Oke. Tanggapannya ya, kalau misalnya budaya, saya jelasin dulu ya, budaya itu bukan hanya kalian melihat suatu tarian atau lagu daerah segala macam. Nah, budaya itu tuh ada maknanya loh gitu teman-teman. Bahkan satu lagu atau satu puisi itu tuh bisa berimpact ke realitas sosial yang ada begitu. Nah, makanya saran untuk para Gen Z, gen saya ya. Iya. Gen kita semua sih sebenarnya. Gen kita semua ya jangan anggap remeh lah budaya gitu, karena budaya itu bisa membuat kita satu jalur juga, karena budaya itu nggak cuma tentang seni tapi tentang pola hidup kalian. Nah itu makanya stop narkoba, atau mungkin jangan gunakan narkoba dari awal. Kalau misalnya memang susah untuk stopnya di kemudian hari, ya itulah, kita harus terikat kepada budaya itu sendiri begitu. Oke, dari Kak Bayu gimana? Kalau dari saya sendiri tanggapannya, mungkin statement juga yang bisa saya keluarkan, kalau semua komponen yang ada di sekeliling kita itu benar-benar membutuhkan kita. Yang terdekat itu mungkin dari keluarga, mungkin adik kepasangan juga, bangsa dan negara itu membutuhkan kita. Jadi membutuhkan terutama generasi saya ya, Gen Z itu benar-benar harus harus punya mental yang kuat juga, harus punya fisik yang kuat, harus punya kestabilan tubuh juga yang kuat. Jadi narkoba kan benar-benar hal-hal yang bakal merusak itu semua kan Kak. Jadi tanggapan saya itu, dan kemudian korelasinya dengan budaya, seperti yang saya bilang tadi di awal, ketika teman-teman mungkin merasa dirinya jenuh dan banyak masalah, sadarlah bahwasannya masih banyak hal-hal menarik lain yang bisa dilakukan untuk dijadikan pelampiasan. Salah satunya adalah dengan mencoba untuk melestarikan budaya seperti yang sedang kami lakukan seperti itu. Jadi carilah pelampiasan yang bagus juga. Ya mungkin itu sih Kak, sedikit dari saya. Oke, tuh sebenarnya narkoba itu bikin kita kecanduan. Mungkin teman-teman nih bisa nih, kan teman-teman kita tahu semua Gen Z itu pasti senang denger lagu, senang datang konser. Sebenarnya datang konser tuh nggak yang negatif-negatif banget. Malah menurut aku sendiri ya, ini dari POV dari aku. Kalau teman-teman CNS di luar sana nggak setuju, it's okay. Tapi dari aku sendiri, aku lebih prefer untuk datang ke konser daripada harus untuk mencoba narkoba, karena sekali kita mencoba narkoba itu bakalan kecanduan. Mending kecanduan konser daripada kecanduan narkoba. Terakhir, sebelum kita closing, aku mau teman-teman dari Himpunan Hubungan Internasional untuk mempromosikan acaranya yang akan dilaksanakan bulan Oktober ini.
Mungkin bisa dipromosiin ke teman-teman CNS lagi. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram IRF Unram. Mungkin nanti ada di bawah mungkin. Boleh ya Pak Charlie, di bawah sini. Bawah sini deh. Nah, nanti semua informasi itu ada di sana, seperti tiketing atau mungkin apa aja yang ada di IRF atau temanya, dan masih banyak lagi informasi lainnya seperti itu. Dan acaranya itu tanggal 19 sampai 20 Oktober. Jadi stay tune teman-teman. Oke. Boleh banget, boleh Kak, tambahin. Satu hal juga ingin disampaikan sebagai promosi juga, bahwasannya kita paham ya mungkin pandangan orang-orang tentang budaya itu adalah satu hal yang cukup kaku dan sebagainya, padahal kan secara kenyataannya enggak. Dan di IRF ini tuh kita berusaha untuk membawakan acara yang juga fun, tidak kaku, dan tentunya tetap dalam perkembangan zaman juga lah Kak. Jadi di IRF ini tuh kita akan mempersembahkan budaya dari para anggota juga, para seluruh 9 universitas yang pastinya akan beragam juga, teman-teman bisa lihat juga. Dan kapan lagi kita bisa ketemu sama anak-anak dari UNUD, anak-anak dari UB, anak-anak dari UMM yang mungkin kita bisa lihat mereka itu mungkin orangnya terlihat lebih keren, lebih wow. Mungkin kita bisa lihat besok di lapangan seperti apa, apakah sesuai atau tidak di IRF itu sendiri. Jadi kapan lagi gitu waktu kita untuk melihat anak-anak HI lagi gitu. Oke, itu tadi statement untuk mempromosikannya. Tapi sebelum itu, aku penasaran, udah sejauh mana persiapan dari teman-teman HMHI terkait kegiatan ini, dan ada nggak sih keterlibatan dari pihak, entah itu pihak pemerintah kah atau dari pihak kampusnya sendiri, ada nggak? Oke, mungkin dari saya, kalau persiapan sendiri kita sebenarnya sudah sampai ke kalau dari internal ya, kita sudah sampai di tahap pencarian sponsor Kak. Jadi kita udah lakuin sosialisasi juga dengan semua universitas, kita udah sering rapat-rapat juga, kita udah sering melakukan revisi-revisi konsep dan lain sebagainya. Jadi kita udah di tahap untuk mengeksekusi acaranya. Dan kemudian untuk keterlibatan dari kampus dan pemerintah sendiri, mungkin dari kampus dulu ya. Karena salah satu tujuan kita mengadakan IRF ini juga untuk mendobrak akreditasi dari prodi kami. Karena prodi kami kan baru 10 tahun dan sekarang masih berkembang lah bahasanya Kak. Dan kita pun sekarang belum punya fakultas pribadi, belum punya fakultas Visipol. Kita masih bergabung di fakultas hukum, jadi namanya Visip. Dan salah satu tujuan kita mengadakan IRF ini adalah untuk tadi meningkatkan kualitas dari prodi kami. Dan itu juga ada yang namanya IKU juga kan, indikator kinerja utama dari kampus. Jadi kegiatan itu benar-benar mendukung, selain itu tadi ya, selain budaya, itu juga mendukung bagaimana kita meningkatkan kualitas dari kampus, terutama prodi kami, sehingga prodi sangat-sangat mendukung dari acara kami dan memberikan semua saran, kemudian masukan, bantuan administrasi, bantuan keuangan yang tentu akan membuat acara kami semakin lebih lancar kayak gitu, Pak. Oke. Kalau dari pemerintah ada nggak dari pemerintahnya nih? Kalau peran dari pemerintahan itu sendiri kan itu berkaitan dengan kerjasama atau penjalinan kerjasama sponsor lah bahasanya Kak. Dan untuk acara IRF ini tuh kita sampai sejauh ini akan berniat untuk memasukkan proposal kami ke dinas Dikbud, karena dinas Dikbud Dikbud adalah salah satu dinas yang punya kaitan erat dengan budaya juga, sehingga nanti kami akan berniat menjalin kerjasama dalam bentuk dukungan atau sponsorship dengan mereka, dan akan ke beberapa instansi-instansi lainnya juga untuk meminta bantuan dan juga untuk meminta support terkait pendanaan ataupun hal-hal lainnya gitu Kak. Oke, nah nih teman-teman nih yang lagi nonton nih mungkin bisa nih menjadi sponsornya mereka. Siapa tahu teman-teman berminat kan untuk jadi sponsornya mereka. Siapa tahu dapat tiket gratis gitu kan dari mereka. Kalau udah jadi sponsor minimal kita harus dapat tiket gratis guys. Jadi jadi sponsornya mereka. Dan selain itu, terus selain proker IRF dari HMHI tadi ada disebut tentang sport. Itu apa? Boleh nggak di-spill dikit ya, dikit? Mungkin tahu nih. Oke, jadi kan tadi di awal juga saya sebutkan bahwasannya kabinet kita punya 2 proker utama. Yang pertama ada IRF, yang kedua ada IR Sport. Jadi simpelnya IR Sport itu
bukan menandakan kita mengadakan kegiatan untuk anak-anak HI saja, bukan, tapi untuk mahasiswa secara umum. Ya, seperti acara-acara olahraga pada umumnya, jadi kita akan mempertandingkan 3 cabur, dan itu adalah salah satu mungkin kalau kita berkaca dari acara-acara sport himpunan lain ataupun sekolah lain tuh biasanya hanya 1 cabur. Tapi di sini kita mempertandingkan 3 cabur. Mungkin bisa saya spill ya. Yang pertama ada Mobile Legends, yang kedua ada futsal, dan ada basket. Jadi itu adalah 3 cabur yang kita akan pertandingkan di di Artsport, dan sedang ongoing juga prosesnya, Kak. Oke. Berarti udah mulai dipersiapkan ya. Wow, menarik. Nih buat teman-teman yang suka main Mobile Legends, yang suka main futsal, suka main basket, please tetap stay tune terus di IG HMPS-nya mereka, karena pasti bakalan ada nanti muncul di Instagramnya mereka. Dan karena teman-teman dari HMHI udah bilang itu udah sedang dipersiapkan, jadi pasti nggak bakalan lama lagi. So tetap stay tune terus, dan kayaknya itu aja ya pembahasannya. Cukup menarik sih buat aku tentang IRF, apalagi buat teman-teman anak-anak muda sekarang yang bisa dibilang untuk tentang budaya tuh bisa kita bilang lemah banget. Dan aku rasa teman-teman harus banget untuk datang dan lihat ya. Jadi teman-teman, aku rasa teman-teman harus banget datang ke acaranya HMHI, karena itu dari budaya-budaya lain juga ada. Jadi teman-teman gak hanya tahu tentang budaya Lombok, tapi teman-teman juga bisa tahu dari budaya luar. Jadi teman-teman gak hanya monoton tuh. Dan itu juga bisa jadi hiburan juga buat teman-teman, biar nggak stres, biar nggak pusing-pusing, kan itu udah masuk perkuliahan. Itu bisa jadi healingnya teman-teman nih. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kita kali ini. Pertama aku mau bilang makasih buat Kak Kayla, Kak Bayu atas informasinya. Dan aku rasa itu aja dari aku. Dan semoga teman-teman follow IG-nya mereka. Wajib follow IG kegiatannya mereka, IG HMPS-nya mereka, itu wajib banget hukumnya. Karena kalau enggak gitu nanti kalian bakalan ketinggalan informasi-informasi tentang IRF ini sendiri. So, teman-teman yang lagi nonton, teman-teman CNS yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, lebih hati-hati lagi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye-bye.